Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Fuad Nursetiono dengan NIM 230 104 5015 dari kelas 4A. Alhamdulillah, hari ini saya diberi kesempatan untuk membahas salah satu skill penting dalam TOEFL Structure, yaitu skill 38, Recognize Active and Passive Meanings, atau dalam bahasa Indonesia mengenali makna aktif dan pasif dalam kalimat. Sebelum masuk ke contoh dan latihan, mari kita pahami dulu apa itu kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif adalah kalimat di mana subjek melakukan suatu tindakan. Contohnya, the chef cooked the meal. Koki memasak makanannya. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat di mana subjek dikenai tindakan. Contohnya, the meal was cooked by the chef. Makanannya dimasak oleh koki. Dalam TOEFL, kita seringkali diuji apakah bisa membedakan kapan harus memakai bentuk aktif dan kapan harus memakai bentuk pasif. Inilah yang menjadi tantangan utama dalam skill ini. Lalu, ada contohnya. Untuk memahami perbedaannya, mari kita lihat beberapa contoh. Ada aktif, the teacher explains the lesson. Guru menjelaskan pelajaran. Lalu pasifnya, the lesson is explained by the teacher. Pelajaran dijelaskan oleh guru. Lalu contoh kalimat aktif lainnya, they built the bridge in 1990. Bentuk pasifnya adalah the bridge was built in 1990. Kita bisa melihat bahwa kalimat pasif selalu menggunakan bentuk to be plus past participle seperti was built, is explained, dan sebagainya. Lalu ada implementasinya. Bagaimana implementasinya dalam soal TOEFL? Biasanya dengan soal structure atau written expression, kita diminta untuk melengkapi bagian yang hilang dalam kalimat. Misalnya, pada contoh soal berikut, the pyramids, by ancient Egyptian. Jawaban yang benar adalah B, were built, karena kalimat ini memerlukan bentuk pasif lampau. Lalu, berikut beberapa tips untuk mengenali dan menyelesaikan soal tentang kalimat pasif. Yang pertama, cari bentuk be plus past participle. Ini adalah ciri utama kalimat pasif. Yang kedua, perhatikan tense atau bentuk waktunya. Apakah kalimatnya menggunakan past, present, atau future? Yang ketiga, jika subjeknya tidak melakukan aksi, kemungkinan besar kalimat itu pasif. Lalu yang keempat, hati-hati dengan kata kerja bentuk ketiga, karena bentuknya sering membingungkan dengan verb untuk bentuk lampau. Lalu yang terakhir, biasakan membaca banyak soal latihan untuk mengasah insting. Nah, ini yang terpenting. Lalu ada contoh soal nih teman-teman. Yang pertama, the documents yesterday. A, sent. B, was sent. C, were sent. D, sending. Jawaban yang tepat adalah C atau C, were sent. Penjelasannya, dokumen adalah jamak, pakai were dan past participle sent. Lalu pada soal kedua ada the manager the project himself. A, completes. B, is completed. C, was completed. D, completing. Jawaban yang tepat adalah A, complete. Penjelasannya adalah karena subjek the manager melakukan aksinya sendiri. Ini bentuk aktif. Lalu kesimpulannya adalah kalimat aktif, subjek melakukan aksi. Lalu, sedangkan kalimat pasif, subjek dikenai aksi. Ciri utama pasif adalah adanya to be plus past participle. Dalam soal TOEFL, sangat penting memilih bentuk yang sesuai dengan konteks kalimat. Rajin latihan dan memahami pola kalimat akan sangat membantu. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Semoga materi ini bermanfaat dan mempermudah kalian dalam memahami perbedaan kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Inggris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.